Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Akbar dalam acara Bincang Ramadan UM Purworejo. Episode yang ketiga. Tapi saat ini kita kembali dibersamai oleh Pak Ustadz Nasruddin, Ketua LP3K Universitas Muhammadiyah Purworejo. Berarti dengan Pak Nasruddin ini adalah episode yang kedua ya Pak. Berarti yang kemarin bersambung. Nah, ini sekarang episode yang kedua. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mas Akbar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar, alhamdulillah. Tambah seger ya? Tambah seger. Lanjutan yang kemarin ini Pak Ustadz. Monggo. Ini udah mulai masuk pertengahan. Iya. Besok sudah mau nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa dan kita harus gimana ini Pak Ustadz? Nuzulul Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran. Dan kemudian di Indonesia ini menjadi salah satu hari yang diperingati. Semoga diambil nilai-nilainya bahwa hidup ini harus ada yang menjadi pegangan. Nah, pegangan kita itu agar hidup ini lurus, benar, dan sesuai yang Allah perintahkannya dengan Al-Quran itu. Dan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Diharapkan paling tidak membaca. Sudah bagus itu membaca, tapi meningkat bukan hanya membaca, memahami. Sama artinya juga. Terus nanti mengamalkan. Ujungnya adalah mengamalkan. Ya, Al-Quran adalah buku petunjuk. Kalau Mas Akbar beli HP, itu kan ada petunjuknya. Dan HP-nya sesuai dengan mereknya Mas Akbar yang Mas Akbar beli. Kalau beli motor, beli mobil juga ada petunjuknya. Nah, kalau tidak ada petunjuknya, bagaimana kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah? Itu Al-Quran adalah petunjuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup gitu ya, Ustaz. Iya, begitu. Gitu, Mas. Termasuk sebagai obat juga ya. Obat hati. Seperti satu yang paling mudah adalah bahwa dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang. Itu baru membacanya saja, tidak tahu artinya, tidak paham isinya, menenangkan. Apalagi nanti tahu artinya, tahu isinya, menjadi sumber ilmu yang luar biasa. Gitu Mas. Kalau kita masih terbata-bata membacanya, itu tetap baca saja gitu ya? Iya. Ada satu hadis, siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, dia akan ditemani malaikat. Dan siapa yang terbata-bata, maka nanti dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Tapi hadis ini emang harus dibaca lengkap ya. Karena saya khawatir kalau dibaca sepotong, kalau terbata-bata nanti dapat pahala 2. Terus dikira kalau lancar dikira 1. Enggak. Kalau lancar malah nanti ditemani malaikat. Dan ditemani malaikat bukan hanya ditemani. Nanti di akhirat malaikat itu melayani kita. Itu di antara maknanya para ulama mengartikan bukan cuma menemani tapi melayani. Nah, itu bagi yang baca Al-Qur'annya lancar dan dia sedang membaca. Bagi yang belum bisa, terbata-bata, dia mendapat 2 pahala. Nabi menyebutnya dapat 2 pahala. Ulama menafsiri 2 pahala itu satu sebagai sebagai upah karena dia baca, 2 karena dia capek. Yang lain sudah 100 ayat dia masih di situ aja. Jadi itu di antara tafsiran para ulama seperti itu, Mas. Karena Allah juga menilai usaha kita ya, Pak. Iya. Usaha kita untuk mau membaca, usaha kita untuk belajar gitu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau salah baca Quran kemudian dosa, itu kalau dia sudah tahu kemudian dia memplesetkan. Itu berdosa. Dengan sengaja memplesetkan gitu ya. Tapi kalau orang belum bisa kan ini jelas. Jadi selama ini kalau ada yang menganggap nanti kalau baca Al-Quran dan bacanya salah dosa, itu kalau sengaja, kalau dia sudah tahu. Tapi kalau dia belum tahu, ya ini hadisnya, bahwa orang yang baca Al-Quran terbata-bata, pahalanya 2, Mas. Karena Allah itu kan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Dan kalau bulan tadi nuzul Quran itu turunnya Al-Quran gitu. Turunnya Al-Quran. Makanya kita harus menggunakan Al-Quran itu sebaik mungkin sebagai pedoman hidup kita baca, kita pahami, dan ujungnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Iya. Bulan puasa ini kan katanya setan dibelenggu nih Pak Ustaz. Nah, setan itu maksudnya setan yang seperti apa? Karena kan kalau setannya itu pocong, kuntilanak itu toh juga masih ada. Kalau setannya itu setan pembisik,
manusia juga masih banyak itu yang jahat-jahat yang terpengaruh oleh bisikan setan gitu di bulan Ramadan, yang masih bohong, masih gibah, masih nyolong, masih bunuh dan lain-lain. Iya. Ini hadis tentang begitu Ramadan datang maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Maknanya tidak tekstual ya, tapi kontekstual. Ramadan secara umum itu orang ketika Ramadan semangat untuk beribadahnya kan luar biasa. Yeah. Lihatlah masjid begitu ramai ketika sholat tarawih. Orang puasa juga sangat senang hati. Bahkan sodakoh juga demikian. Sodakoh itu yang luar biasa di Ramadan, Mas. Kita kalau sore aja kalau kita cari takjil sore, takjil itu takjil dalam bahasa Indonesia ya. Yeah. Maksudnya aslinya kan takjil itu menyegerakan, cuman di Indonesia kita sama-sama sudah paham. Yeah. Itu makanan untuk berbuka. Kita kalau sore cari takjil itu luar biasa banyak yang berbagi. Di masjid-masjid, di mushola juga demikian. Di perempatan-perempatan juga ada. Semangat untuk beribadah itu kemudian diartikan sebagai membuka pintu surga. Yeah. Jadi surga terbuka lebar karena potensi dan semangat untuk ibadahnya besar. Kemudian pintu neraka ditutup, otomatis pintu neraka tertutup ketika potensi untuk nyari surganya besar, maka pintu neraka tertutup dan setan terbelenggu. Setan seolah-olah tidak bisa apa-apa. Begitu semangat kita tinggi kan setan tidak bisa ini. Jadi peluang setan menggoda kita agak tertutup. Bukan berarti kalau Ramadan setan dibelenggu kemudian tidak ngapa-ngapain. Buktinya masih ada yang tidak puasa, ada yang maksiat. Tapi tadi maksudnya adalah ini kesempatan untuk membelenggu setan dengan luar biasa. Karena tadi semangat kita ibadahnya luar biasa di Ramadan. Jadi begitu semangatnya tinggi, surganya terbuka, nerakanya tertutup dan tadi setannya tidak bisa masuk. Jadi itu bukan berarti kemudian ditutup dalam arti setannya ditaleni gitu ya. Ditaleni tidak. Tetap aja setan bekerja, cuman dia kayak semacam ya capek-capek tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Itu Mas. Jadi sebenarnya diri kita sendiri ya yang diri kita sendiri yang membelenggu setan. Membelenggu setan itu gitu ya. Dan ini setan dalam arti pembisik ya, bukan dalam setan tadi pocong. Itu kan setan versi Indonesia. Iya. Dan ada seorang tokoh mengatakan setan itu adalah sesuai dengan imajinasi kita. Iya betul. Nah, imajinasi orang Indonesia setannya pocong, sementara imajinasi orang Amerika Barat kan vampir. Imajinasi setan Cina apa tuh? Ya mirip vampir juga ya. Jadi itu imajinasi setan berdasarkan daerah tinggal masing-masing. Iya itu. Ada jelmaan jin itu katakanlah dengan jin yang membentuk sebagai apa. Iya Mas. Kemudian jadi sudah nuzul Quran, kemudian makna daripada setan dibelenggu. Kemudian kita juga sudah beberapa hari lagi kita sudah masuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Kita harus bagaimana? Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Malam itu bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya tidak panjang. Umat sebelum kita tuh umurnya panjang-panjang, Mas. Ratusan tahun ya? Ratusan tahun. Dan kita diberikan itu. Dan alangkah utamanya kita siap-siap untuk menyambut itu ya. Nabi itu kalau di akhir Ramadan itu mengencangkan ikat pinggang. Dalam arti yang sesungguhnya. Kencangkan ikat pinggang, maksudnya untuk ibadahnya luar biasa. Nabi yang ahli ibadah itu di akhir Ramadan luar biasa. Beliau bangunkan istri-istrinya, maka kita meniru Nabi. Bismillah. Cuman di Indonesia agak kebalikan ya. Begitu akhir Ramadan, malah masjidnya makin sepi, malnya makin ramai. Nah kemudian ada tip begini. Iya, memang Indonesia kita ini butuh baju baru dan segala macam. Maka sarannya adalah selesaikan itu semua sebelum buka. Bukan. Jadi mau nyari baju untuk Ramadan, mau nyari apa untuk Lebaran itu diselesaikan sebelum tanggal 20 gitu. Jadi nanti 20 ke atas fokus. Gitu ya. Berarti THR-nya juga sebelum tanggal 20 ya, Pak? Diharapkan begitu. Ini jadi pertimbangan. Cuman yang tadi maksudnya yang kira-kira umum, yang kira-kira ini kan kadang-kadang terganggu kita karena kebutuhan Lebaran. Maka kalau bisa sebelum itu. Kalau yang lebih umum lagi, tapi ini juga tingkat tinggi, sudah kita fokusnya ke Lailatul Qadarnya. Tapi ini kan orang-orang tertentu saja. Karena faktanya ya masyarakat kita tetap ketika Lebaran ya bajunya baru dan makanannya banyak. Yang seperti itu makanya solusinya adalah tadi menyiapkan sebelum 20 hari terakhir. Itu. Jadi Bismillah Bapak Ibu semua netizen, semoga kita Allah takdirkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Saya berharap
kita bisa bertemu. Itu Amin. impian semua kita, Ya. saya pikir. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada di suatu malam di 10 hari terakhir begitu ya. Berdasarkan hadis Nabi yang mempersiapkan beliau luar biasa di akhir Ramadan, maka ulama menyimpulkan Lailatul Qadar itu ada di akhir Ramadan. Kemudian nanti lebih utama lagi di ganjil-ganjil. Diganjil. Lebih utama. Tapi tidak menutup kemungkinan di genap. Ya, yang jelas tadi bahwa Nabi di akhir Ramadan mengencangkan ikat pinggang. Tapi kemudian di akhir Ramadan pun nanti ada pilihan lagi. Lebih utama di tanggal-tanggal ganjil. Lebih utama. Jadi itu. Jadi lebih utama. Tapi jangan pilih-pilih kemudian malam ganjil bagaimana, nggak malam ganjil bagaimana. Itu ya. Jadi yang jelas di akhir Ramadan. Bahkan nyari aslinya nyari Lailatul Qadar tidak hanya sekarang persiapannya, tapi dari awal-awal sahabat itu ya dari Lebaran kemarin sudah menyiapkan untuk nyari Lailatul Qadar Ramadan tahun sekarang. ini. Itu luar biasa. Nah, kita tidak sehebat sahabat, lumayan lah. Ini pertengahan Ramadan kita siap-siap. Jadi di akhir Ramadan itu luar biasa semua. Nanti di antaranya adalah di malam-malam ganjil insya Allah. Apalagi sekarang Ramadannya kan malam ganjilnya kan beda versi ya. Ada yang sekarang ganjil, sekarang genep ya. Karena ada yang mulainya hari Senin dan hari Selasa, jadi nanti beda-beda malam-malam ininya. Ya, akhirnya ada yang guyon tiap malam nanti ganjil semua. Ganjilnya yang pemerintah, malam Senin, genapnya yang malam Selasa, yang hari Selasa. Monggo nanti, makanya semoga entah kapan kita dapat itu. Dan yang perlu dilakukan adalah yang malam itu ada yang salah paham juga. Jadi menunggu Lailatul Qadar dengan begadang, tapi tidak melakukan kebaikan gitu. Cuma nongkrong, ngobrol segala macam, bukan itu, bukan Liga Champion ya kan. Tapi tadi di banyak-banyak ibadah. Silakan apa yang kita bisa. Sodako diperbanyak di malam itu. Kemudian ngaji diperbanyak di malam itu. Dikir diperbanyak di malam itu. Berbuat baik diperbanyak di malam itu. Kalaupun terpaksa tidak, paling tidak malam itu jangan maksiat. Nah, itu. Jadi jangan maksiat malam itu, dan yang itu minimalis. Nanti yang meningkat tadi, sodako kita, terus apa namanya, dikir kita, baca Al-Quran kita diperbanyak. Termasuk ibu-ibu yang sedang halangan, itu silakan beribadah jadi katanya dengan baca doa. Dan doa yang disarankan Nabi adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak sebanyaknya sampai secapainya kita gitu. Itu Mas. Ya. Dan iktikaf itu berarti apakah harus di masjid? Bagaimana dengan ibu-ibu gitu misalnya, di rumah? Misalnya ibu-ibu itu pas di rumah, apakah jadi tidak dapat pahala sebagaimana yang di masjid begitu? Ya, itikaf itu memang di masjid, Mas. Itikaf itu secara ini memang di masjid. Jadi berdiam diri di masjid untuk ibadah karena Allah, yaitu di masjid. Tapi masjid di sini tidak harus masjid ya, bisa juga musola. Nah, nanti di musola. Nah, tadi sekali lagi ibu-ibu bisa dengan yang lain di rumah ketika dia masak sahur, kemudian dia sambil memasak sambil berzikir, itu sudah ibadah yang luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Gitu. Kalau bisa di masjid, itikaf. Tapi kalau nggak bisa tadi ibu-ibu bisa diinikan. Kalau bisa lagi nih, yang bagi yang punya uang berlebih bukan lebih, punya uang lebih, ya makanya kenapa teman-teman kita yang punya ini sekarang umroh. Ya karena bayangkan, saya juga mimpi itu Mas. Yang belum tercapai mimpi saya adalah saya pengen umroh di akhir Ramadan. Bayangkan ya Allah, kalau malam itu ketika kita sedang ibadah di Masjidil Haram, sedang yang sholat apapun itu, dan Lailatul Qadar. Uang di situ hari biasa pun kan 100.000 sholat biasa di masjid lain, ditambah malam itu Lailatul Qadar. Luar biasa dari sisi pahala ya. Yang masalah yang lain lagi lah, misalkan keikhlasan segala macam. Jadi dari sisi pahala luar biasa di sana. Tapi untuk keikhlasan segala macam bisa dimanapun. Jadi tadi kalau yang punya rezeki luar biasa bisa umroh di akhir Ramadan, bayangkan kalau malam itu dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak bisa di masjid, luar biasa juga. Itikaf kalau tidak bisa di rumah, ibu-ibu sambil masak, luar biasa juga. Jadi silakan dimanapun. Yang penting ibadah kepada Allah, tidak bermaksiat, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tidak maksiat. Iya. Dan setelah itu sudah melalui Ramadan ini, kita jangan lupa untuk berzakat fitri. Iya. Zakat fitri itu besarannya berapa, Pak? Kalau ini ya satu sok itu kemudian diinikan sekitar 2,5 sampai 2,7. Nah, yang terakhir beras itu ya, makanan pokok. Makanan pokok. Jadi sekarang rata-rata 2,7. Jadi yang diambil adalah makanan pokok. Nabi makanya kan kurma, kayak zakatnya kayak kurma. Kita makan pokoknya nasi itu asalnya beras. Jadi kita pakai beras. Jadi silakan
yang apa namanya yang sudah siap silakan zakatlah diambil dengan beras seberat 2,7. Kalau dengan beras agak repot nyarinya, boleh dengan uang seharga beras yang kita makan. Kan ada medium, ada premium. Ya, kita makannya yang mana itu yang kita gunakan. Jangan sampai kita makan rojo lele, kita pas zakatnya sekelas IR. Nah, yang hebat, yang sehari-hari makan beras jatah, terus pas zakat dia yang rojo lele itu yang keren. Tapi yang standar tadi kita makan apa itulah zakat kita. Gitu Mas. Untuk waktu pembayarannya Ustaz? Waktu pembayaran dari awal Ramadan sampai nanti sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Berarti subuh itu masih boleh ya? Asal sebelum sholat Id. Nah nanti ukuran sholat Id itu kan beda-beda tempat juga ya. Ya keumuman aja. Ya kalau yang dipakai yang di tempat kita. Rata-rata kan jam 6:30. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya sebelum itu. Jangan jangan terlalu dimolor-molorkan gitu. Makanya kalau ada sekarang kenapa tidak gitu. Itu ya Ustaz. Zakat fitri berarti kalau pembagiannya apakah harus sebelum sholat Id atau boleh ke depan? Nah, iya, ini pertanyaan yang bagus. Sebelumnya semua berpendapat bahwa pembagiannya harus sebelum sholat Id. Fatwa terakhir Muhammadiyah, Madis Talji menyampaikan bahwa untuk pembagian tidak harus sebelum sholat Id. Yang harus sebelum sholat Id adalah pembayarannya. Kita mengeluarkannya sebelum sholat Id. Tapi untuk pentasarupannya, pembagiannya boleh dan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Pokoknya kalau belum habis terus saja dibagikan terus. Disalurkan. Itu. Terus kemudian untuk pembayarannya nih untuk anak istri itu membayar sendiri atau boleh juga suaminya yang bayarkan gitu, Ustaz? Dia di bawah tanggungan suami. Istri itu di bawah tanggungan suami, anak di bawah tanggungan orang tua, maka yang bayar orang tuanya per kepala. Pokoknya yang hidup waktu itu harus bayar, bukan usia ya. Mulai itu ya lahir ya. Misalkan malam Lebaran, malam Idul Fitri baru lahir, dia sudah kena zakat. Yang bayar bapaknya, yang mampu. Ya kalau nggak mampu dia malah berhak menerima. Malah berhak ya. Baru lahir dia tidak mampu dia berhak menerima. Itu diantaranya. Berarti kalau istri juga suaminya yang bayar. Suaminya yang bayar. Walaupun istrinya sudah bekerja, tapi kalau mau bayar sendiri nggak apa-apa ya. Ya. Itu nanti biasanya diganti lah sama suami. Nanti ini bayar zakatmu, tapi udah dipotong segala macam ya sudah digantikan aja dari suaminya karena kewajiban suami. Ada tambahan Pak Ustadz? Selamat menutup. Sudah hampir selesai Ramadan, sudah masuk pertengahan. Saya kalau selama Ramadan itu ada satu hadis yang menggetarkan menurut saya. Ini riwayat dari Hakim, Nabi bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadan walam yughfar lahu." Ba'uda itu artinya secara bahasa teks jauh. Tapi ulama mengartikan sebagai merugi atau bahkan ada yang mengartikan celaka secara ekstrim. Ba'uda rugi, bahkan celaka min rahmatillah, dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah, rugi atau celaka. Siapa? Man adraka Ramadan, siapa yang ketemu dengan Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Maka kita berharap bertemu dengan Lailatul Qadar, puasa kita diterima, zakat kita diterima, semua diterima, dan terpenting dari itu semua adalah semoga dosa kita diampuni. Amin. Kalau dosa kita diampuni, semoga kita mendapatkan gelar takwa, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa kita. Dan zikir kita ini zikir diajarkan Nabi loh, spesial di Ramadan, walaupun di Ramadan juga tidak masalah ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita bukan termasuk yang disindir oleh Nabi, yaitu yang ketemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak ampuni. Semoga kita adalah orang yang begitu Ramadan selesai dosa kita diampuni dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua. Terima kasih. Demikian dari saya. Nasrun minal wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bincang Ramadan kali ini. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sampai bertemu di episode selanjutnya.